Shalom. Semua sehat? Amin. Semua sukacita? Amin. Iya, kita bersyukur saudaraku, kita sudah ada di minggu yang ketiga ya. Di bulan ini, di bulan November ini saudara, kita diberi kekuatan kesehatan ya. Banyak sekali orang saat ini oleh pandemik ini rohnya jadi pasif, tidak lagi suka untuk beribadah. Tapi saya percaya saudara masih tetap datang beribadah dengan kerinduan dan kehausan kepada Tuhan. Saudara, saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan yang memberikan kita sukacita, yang memberikan kita pertolongan. Saya masih tetap menyampaikan ya, jangan hidup dengan percuma, bagian yang keempat. Mengapa saya katakan jangan hidup dengan percuma? Karena banyak saat ini orang hanya hidup saja. Ya udahlah, hiduplah begini. Ya udah, mau hidup dalam dosa ya hidup aja begitu. Ya saya sudah diselamatkan dua, cukuplah sampai di sini. Saudaraku, kita terus maju, terus kita dibangun di dalam firman Tuhan. Jadi saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Ini bagian yang keempat, jangan hidup dengan percuma, yaitu dengan judul hidup dalam ketulusan. Karena banyak sekarang ini orang datang kepada Tuhan hitung-hitungan. Banyak saat ini orang, saudaraku, datang kepada Tuhan, apa yang Tuhan buat sama saya? Kalau nggak ada apa-apanya dikasih Tuhan sama saya nggak mau. Tapi saudaraku, kita mau belajar kepada firman Tuhan. Pembacaan schedule saya setiap harinya, saya sudah ada di dalam Lukas pasal yang ke-21. Dan saya temukan di sini ada seorang wanita, seorang janda. Kemarin pun kita sudah membahas seorang janda yang datang kepada hakim. Ini juga seorang janda yang datang, saudaraku, ke rumah Tuhan dengan ketulusan. Dia tidak mempunyai apa-apa, tapi dia membawa hatinya kepada Tuhan. Kita buka di dalam Lukas pasal 21, hanya 4 ayat ini firman Tuhan. Yang sudah dapat katakan haleluya. Masih sedikit. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sudah? Kita akan bacakan. Saya baca ayat yang pertama, jemaat baca ayat yang kedua. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan yang memberi seluruh hartanya. Iya, hanya 4 ayat saja. Tapi luar biasa dari 4 ayat ini yang akan kita ambil beberapa poin supaya kita hidup tidak percuma. Kita rupanya mengikut Tuhan juga harus hidup dengan ketulusan. Harus hidup dalam ketulusan. Sama-sama katakan hidup dalam ketulusan. Jadi kalau kita tidak tulus datang kepada Tuhan, Tuhan juga tidak berkenan kepada kita. Saudaraku, Alkitab menyatakan bahwa janda miskin ini memasukkan 2 peser, saudara, ke dalam peti persembahan. Peser ini dalam mata uang tembaga Yahudi di zaman itu, ya, yang paling kecil di zaman itu, sama dengan setengah duit. Jadi kalau ditinjau dari sisi nilai duitnya, uangnya, persembahan janda miskin ini tersebut memang sangat kecil, saudara. Tapi mengapa Tuhan tertarik dengan persembahannya yang kecil ini? Ada apa di sana? Namun jika kita ditinjau dari sisi kemampuan pemberian janda miskin ini sangat besar sekali. Tapi di hadapan Tuhan itu persembahannya sangat besar sekali. Padahal yang dipersembahkan sedikit. Tapi di mata Tuhan itu menjadi persembahan yang besar sekali. Mengapa itu terjadi? Karena dia melakukan dengan ketulusan hatinya. Karena dia memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh, kata kita baca tadi ayat keempat itu, dikatakan seluruh nafkahnya dengan rela, dengan tulus hati. Saya lihat kamus bahasa Indonesia, artinya tulus itu dalam kamus bahasa Indonesia sungguh-sungguh, bersih hati, jujur. Itu artinya ya, tidak pura-pura. Coba lihat kiri kanannya, ada nggak yang pura-pura? Nggak ada ya. Tidak serong. Ya, jadi itu artinya tulus.
Banyak orang bilang begini, jangan tuluslah. Tulus sama dengan bodoh. Tulus itu tidak sama dengan bodoh, saudara. Matius 10 ayat 6 dikatakan, siapa yang sudah dapat? Boleh hambanya, karena dibaca Matius 10 ayat 6. Matius 10 ayat 6. Iya. Jadi jangan bilang, tulus bangetlah kau, bodoh bangetlah kau. Jadi kita yang sudah diselamatkan Tuhan, kalau kita tulus, itu bukan bodoh. Kita baca Matius 10 ayat 6. Matius 10 ayat 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oh bukan, maksud saya itu ada ayatnya ini. Cerdiklah seperti merpati, tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Berarti salah kali. Matius 6 ayat 10 dibalik coba. Saya lupa ingat ayatnya itu, saya tidak tuliskan di sini, cuma teringat aja tadi. Matius 6 ayat 10 bukan. Bukan. Oke, kalau tidak ketemu nanti kita akan cari. Tapi saudaraku, tulus itu tidak sama dengan bodoh. Makanya Tuhan bilang seperti ini. Ya di dalam Matius juga itu. Saya lupa pasalnya. Hah? Matius 10 ayat 16. Oh, ayat 16. Berarti kurang 1 ya. Tadi 6. Ya 16. Ya saya lupa. Tadi ayat 16-nya. Ya. Bisa dibacakan, Kak? Matius 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Iya. Jadi kita itu artinya kita tulus bukan kita bodoh. Bukan karena orang suka-suka sama kita. Tapi memang saya percaya orang yang sudah lahir baru, orang yang mengenal Tuhan Yesus, hatinya itu sudah diperbaharui. Jadi tidak ada dusta, tidak ada kebohongan dari matanya, dari ucapannya. Jadi tidak beda antara ucapannya dengan perbuatannya. Ya. Jadi saudaraku, di dunia bisnis saat ini beda. Apa yang di hatinya, apa yang di perkataannya. Contohnya, besok dia mau jual rumahnya. Pas sudah datang pembeli dia bilang, nggak jadi. Iya kan? Banyak seperti itu. Jadi saudaraku, Tuhan mengajarkan kita di sini tulus. Makanya dikatakan hendak kamu cerdik. Berarti orang percaya itu juga punya hikmat, punya juga pengetahuan, punya juga hal yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang, engkau tulus seperti merpati. Makanya dikatakan merpati tidak pernah ingkar janji. Kalau pacarmu suka ingkar janji, yaitu memang dia belum dirubah Tuhan. Tapi kalau dikatakan di sini anak Tuhan itu harus tulus, tapi bukan tulus yang dibodoh-bodohin, tapi tulus yang dia mempunyai hikmat juga, cerdik juga dia. Amin. Ya, kita lanjutkan lagi, kita melihat di situ saudaraku, yaitu dikatakan supaya hidup kita ini jangan percuma. Poin yang pertama, supaya hidup kita itu jangan percuma, adalah yang kita melihat hidup dalam ketulusan. Yang hidup di dalam ketulusan, mengapa kita harus hidup di dalam ketulusan? Yang pertama, mengapa kita harus hidup dalam ketulusan? Tuhan melihat hati dan apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Ayat yang pertama saya bacakan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Karena di zaman dulu semua jemaat kasih persembahan ke depan. Sampai sekarang pun gereja-gereja ada yang mesti melakukan persembahan pertama, yang kedua tetap ke depan. Contohnya hari ini semua kasih persembahan. Karena di zaman dulu itu terbuka itu kotaknya. Jadi Tuhan Yesus duduk di sini. Jadi kalau setiap hari Minggu pendeta Yesaya duduk di sini pakai kursi yang ngasih persembahan, masih berani nggak kasih 2.000? Mungkin malu kali ya karena dilihat. Atau nanti gantian dengan hamba Tuhan Reni lah sini duduk ada di sini persembahan tiap hari Minggu. Jadi di zaman itu Tuhan Yesus duduk dekat peti persembahan itu. Dan dia tahu, mengapa dia tahu tadi persembahannya berapa peser tadi dikatakan? 2. Berarti Tuhan lihat dong sampai ke kotak-kotaknya itu. Benar atau tidak? Benar. Jadi Tuhan Yesus itu duduk dia di situ dan di depannya itu ada peti persembahan. Mulai dari persembahan Pak Winarto, Pak Markus, Pak Jokowi, ya semua ada datang di sini, ya kan? Dan dilihat persembahan itu. Saudara, kita melihat di sini ternyata mengapa kita harus tulus? Karena Tuhan itu melihat hati. Amin. Dan apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Jadi dia lihat tadi ada orang kaya, ada orang miskin.
Dia lihat hatinya, bukan soal jumlah persembahannya. Jangan saudara jadi ini ya, Pak Yesaya sekarang udah mulai membahas mengenai persembahan loh. Bukan. Jadi di sini berbicara mengenai ketulusan hati. Ya, sikap hatinya. Pada waktu dia memberikan persembahan itu, dia memberi dengan tulus karena dia tahu Tuhan yang melihat hatinya. Karena Tuhan itu tidak melihat casingnya, Tuhan tidak melihat yang di luar daripada hati kita ini, tapi dia melihat hati kita. Dari rumah aja Tuhan udah tahu hatimu seperti apa datang ke gereja. Engkau lagi tercuri hatimu, tercuri sukacitamu. Mungkin engkau lagi menggerutu, mungkin engkau lagi bersungut-sungut. Tuhan tahu tadi. Di angkot, di mobil, dimanapun Tuhan tahu. Mau pendeta, mau istri gembala, Tuhan tahu. Apalagi istri gembala, lebih tahu. Atau siapapun. Jadi Tuhan melihat hati. Dan apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Makanya kita harus tulus. Karena Tuhan itu menyelidik, melihat hati yang paling dalam. Bukan soal jumlah persembahannya, tapi Dia melihat hati kita. Jadi orang yang tulus melakukannya dengan hatinya, saudaraku, mereka itu akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Baca lagi hambanya kali ini, Mazmur 73 ayat 1. Jadi orang-orang yang tulus hatinya kepada Tuhan, gak usah takut kemana-mana, gak usah worry kemana-mana. Saudara akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Saudara akan mendapatkan penjagaan Tuhan yang luar biasa. Orang-orang yang menjaga hatinya dengan ketulusan. Mazmur 73 ayat 1, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat yang ke-72. Ayat 2 yang maksud saya. Ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Oke, sampai di situ aja. Jadi saudaraku, tadi kembali lagi ke ayat 1-nya, dikeluarkan lagi Ibu Rika, Ibu Gembala. Jadi situ dikatakan Mazmur 73 ayat 1 ya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi orang-orang yang tulus hatinya, Tuhan itu akan memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Orang yang tulus hatinya akan ada kebaikan Tuhan di akhir tahun ini bagi saudara. Saudara yang tulus hatinya, ada perlindungan Tuhan yang ajaib di akhir tahun ini. Mungkin tabungan kita udah menipis, mungkin juga keadaan kita saat ini di sepanjang tahun ini keadaannya gak jelas gimana ini, tapi akan ada kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan. Jadi mari tetap jaga hatimu dari segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan. Poin yang kedua, orang yang tulus hatinya. Mengapa kita harus tulus hati? Yang kedua, Tuhan menilai berbeda dengan cara manusia menilai. Jadi kalau orang selalu menilai apa yang kelihatan, sepertinya Ibu Tiuri itu kaya banget ya, gelangnya sampai 3 tingkat, anting-antingnya 5 tingkat, apalagi jambulnya sampai jambul Katulistiwa. Dia lihat, padahal itu semua palsu. Dan semua itu gelang-gelang 3 tingkat itu semua palsu, bukan asli. Itu emas yang dari Jawa. Jadi tidak ada satupun yang asli sebenarnya. Cuma karena penampilannya aja begitu hebring sekali, begitu gitu ya kan. Orang melihat itu. Tapi Tuhan, saudaraku, beda menilainya. Tuhan itu menilainya beda dengan cara manusia menilai. Kita selalu menilai orang, sombong banget ya, padahal dia belum kenal itu siapa. Ya, pernah ada orang bilang begini, Pak, itu sombong banget, lihat cara jalannya aja, cara ini sombong banget. Padahal dia belum kenal itu orang. Padahal sesungguhnya orang itu baik, memang cara jalannya aja seperti itu. Saudara, jadi mulai sekarang ini anak-anak Tuhan, jangan langsung menilai dengan caramu menilai. Tapi kenal dulu itu orang, baru kita bisa menilainya. Tapi Tuhan mengenal kita. Siapapun kita ada sekarang ini, mau siapapun kita saat ini, status kita seperti apapun saat ini, tapi Tuhan menilai berbeda dengan cara manusia menilai. Kita melihat di ayat yang kedua. Di situ dikatakan, kita melihat ayat yang kedua. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu.
Kalau mungkin orang yang punya uang menilai janda ini pasti bilang, udah miskin, ngapain kasih persembahan. Udah tinggal itu duitnya, sok-sokan, sok-sok memberi, sok hebat, sok baik hati. Udah tinggal 2 peser juga dipersembahin, uang kontrakannya aja juga belum bayar. Saudara, tapi Tuhan melihat hati janda ini. Tuhan menilai berbeda dengan cara kita menilai. Tuhan menilai dari ketulusan dan pengorbanan janda ini saat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang dia miliki, itu yang dia persembahkan kepada Tuhan. Jadi saat ini orang bisa menilai kita seperti apa. Orang bisa mengukur kita. Aku udah kenal kok Pak Markus itu. Aku udah kenal kok Pak Beni itu siapa. Mau apapun orang bilang dengan kita itu tidak masalah buat kita. Tapi yang kita tahu, Tuhan tahu siapa kita. Kita tahu Tuhan siapa kita di hadapannya. Lebih tahu kita, Tuhan itu mengenal kita siapa kita sesungguhnya. Amin. Orang bisa menilai kita seperti apa, orang bisa mendikte kita seperti apa. Tapi yang aku tahu, Tuhan mengenal hatiku. Tuhan tahu aku siapa, seperti apa keadaanku saat ini. Mungkin orang mengukur dengan cara dunia, tapi Tuhan menerima aku. Seperti apalah keadaanku sekarang ini. Jadi kita melihat serupa luar biasa. Jadi saudara mau bahagia? Siapa mau bahagia angkat tangan? Yang mau bahagia angkat tangan? Saudara tulus dari hati. Orang yang tulus hati akan ada kebahagiaan di hatinya. Akan terpancar sukacita di hatinya. Dan orang yang tulus hati, dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang tulus hati, dia akan melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8. Ya, Dewi bacakan Matius 5 ayat 8 dengan suara yang kencang. Matius 5 ayat 8. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berapa orang di sini rindu melihat Tuhan? Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Enak sekali kalau kita melihat Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan saat ini dengan iman pengharapan kepada Tuhan. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jadi orang yang tulus hatinya akan melihat Tuhan. Orang yang tulus hatinya akan melihat keajaiban terjadi. Orang yang tulus hatinya akan selalu mengalami mujizat demi mujizat. Orang yang tulus hatinya selalu ada jalan terbuka dalam hidupnya. Orang yang tulus hatinya akan mengalami hal-hal yang dahsyat di akhir tahun ini. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan menerima yang dahsyat. Kita akan menerima hal yang luar biasa. Amin. Apakah kita mau tulus hati kita? Mari kita tulus. Apapun yang kita perbuat, lakukanlah dengan ketulusan. Maka saudara akan selalu melihat Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan melihat Tuhan ada di masalah saudara. Saudara akan melihat Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan melihat Tuhan di pekerjaanmu. Engkau akan melihat Tuhan di dalam pelayananmu. Engkau akan melihat Tuhan di dalam hidupmu. Karena engkau tulus kepada Tuhan. Kalau engkau tulus kepada Tuhan, engkau akan melihat keajaiban itu akan terjadi. Matius 5:8 dikatakan, orang yang suci hatinya, orang yang tulus hatinya, mereka akan terus memandang kepada Tuhan. Mereka akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Mereka akan terus ditolong Tuhan. Mereka akan terus diperbaharui Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus menjaga hati dengan tulus? Supaya hidup kita ini tidak percuma. Mengapa kita harus menjaga hati kita ini dengan tulus?
Tuhan melihat iman yang tulus. Sama-sama katakan, Tuhan melihat iman yang tulus. Karena banyak sekarang iman saat ini, iman bermacam-macam. Ada iman bisik-bisik. Aduh tolong dong, kasih aku duit. Boleh pinjam kan? Itu iman bisik-bisik. Ada lagi iman-iman yang lain. Tapi Tuhan mau kita semua umat Tuhan yang ada di tempat ini, di akhir tahun ini, Tuhan kita mau melihat iman kita ini tulus. Gak ada di situ yang tidak murni, tapi benar tulus kepada Tuhan. Kalau saudara tulus kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan menjauhkan matanya. Tuhan tidak menjauhkan telinganya untuk mendengarkan seruan kita. Mari kita tulus iman kita kepada Tuhan. Wanita ini sekalipun miskin, saudara. Bayangin persembahannya hanya 2 peser. Tetapi imannya tidak miskin. Sekali lagi saya katakan, dia miskin, tapi imannya nggak miskin. Ada orang udah hidupnya susah, imannya juga susah. Jadi kita biarpun keadaan kita susah, keadaan kita terjepit, keadaan kita diproses, tapi iman kita tidak miskin, tidak susah, tidak terjepit. Iman kita karena iman yang kita miliki, iman Kristus yang luar biasa. Amin. Orang tulus hatinya itu selalu pasti punya iman yang luar biasa. Jadi sebenarnya soal memberi itu sebenarnya ada hati sebenarnya ya. Jadi ya sikap hati, bukan soal duitnya banyak atau tidak ada. Banyak orang ya yang pas-pasan pun kalau dia nggak mau beri, dia hatinya tidak taat kepada Tuhan, ya nggak bisa juga. Jadi orang tulus hatinya pasti punya iman yang luar biasa, punya pengharapan. Dia tidak menjadi ingin menerima berkat saja. Ini janda ini dia tahu Tuhan udah menyelamatkan aku. Tuhan sudah menebus aku. Makanya waktu dia datang ke peti persembahan itu, hanya itulah duitnya. Dikatakan nafkahnya dia berikan ke persembahan itu. Tuhan melihat hatinya yang tulus itu. Bukan soal jumlah persembahannya, tapi Tuhan melihat hatinya. Dia punya iman yang tulus di hadapan Tuhan. Saudara, di akhir tahun ini, mari kita perbaiki iman kita. Mari kita mencek iman kita, apakah imanku ini tulus. Banyak orang kalau nggak diberkati Tuhan udah nggak datang lagi dia. Atau sebaliknya, setelah dia sudah diberkati, dia nggak datang lagi ke gereja. Tapi mari kita memiliki iman yang tulus tanpa beban. Katakan tanpa beban. Tanpa beban. Bersungut-sungut, saudara. Banyak orang melakukan bersungut-sungut, hitung-hitungan. Ya kan, ongkosku berapa? Ada untung nggak aku kalau melayani? Ada untung nggak kalau aku berkorban? Ada untung nggak kalau aku memberikan? Ada untung nggak kalau aku buat begini? Semua pakai hitung-hitungan bisnis dunia. Tapi di dalam kerajaan sorga, kita mau semuanya melakukannya dengan ketulusan. Jadi saudaraku, banyak orang bilang begini, ngapainlah kau taat-taat sama pendeta itu, apa yang dibilangnya? Bodoh bangetlah kau, katanya. Kita melakukan bukan untuk pendeta, bukan untuk gembala, bukan untuk hamba Tuhan. Saudara melakukan sesuatu. Kita ini mau Natal nanti tanggal 13 Desember. Saudaraku sekalian ulang tahun gereja. Apapun yang kita perbuat untuk Tuhan. Maka Tuhanlah yang berkuasa, yang memelihara hidup kita. Amin. Jadi untuk memberi itu, saudaraku, itu berhubungan dengan hati yang tulus dan taat. Jadi soal memberi itu bukan soal berbicara ada nggak dia, punya nggak dia, atau berlimpah nggak dia punya. Tapi saudaraku berbicara, yaitu memberi adalah berhubungan dengan hatinya yang tulus dan taat. Jadi kalau kita tulus dan taat, aduh mau apapun kita lakukan. Lihat aja saudaraku, saudara kita kemarin menyambut Habib. Ya, seperti apalah mereka antusiasnya. Tulus. Aduh tulus loh mereka. Mereka itu nggak dibayar, nggak dikasih makan loh saudara. Iya. Saya melihat yang positifnya ya. Mereka itu loh dari pagi loh. Ini kita orang percaya. Buat Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, Tuhan pemelihara. Kadang kita hitung-hitungan. Mereka itu saya dengarkan sampai mereka jalan kaki loh dari bandara pulang ke rumahnya. Mereka itu nggak dikasih apa-apa. Mengapa kita yang tahu kebenaran, kita tidak melakukan dengan ketulusan?
Saya mengambil itu yang positif itu. Ya, sampai orang nggak bisa, semua tutup di jalan. Tomang ditutup, bandara semua ditutup. Begitu mereka antusias, saya percaya ada ketulusan itu, ya, dari hati mereka. Ya, tapi yang kita ambil yang positifnya, ya kan? Yang positifnya aja, ya, seperti itu. Tapi kita melakukan ini, apa yang kita lakukan ini nggak salah, ini benar sesuai dengan firman. Karena dikatakan orang yang tulus hatinya akan melihat Tuhan. Saudara mau diberkati? Amin. Siapa di sini mau kaya? Nggak ada, coba saya mau kaya. Nggak ada yang mau kaya ya? Oh, saya dulu aja kita ya. Oke, ntar kalau kita kaya, kita diam-diam aja. Enggak lah ya kan? Oke, kita baca deh Amsal ya. Amsal 22. Coba aku lihat dulu ya. Banyak orang untuk menjadi kaya, sampai gimana lah caranya ya. Tapi rupanya berkat kekayaan itu hanya dari Tuhan. Bukan karena usaha kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sehingga kita menjadi kaya. Kita baca Amsal 22 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama Amsal 22 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bahasa Korea utaranya Hasangapon, Hagabeo, Hamorao. Ini terjemahannya, Pak. Ya, itu bahasa Indonesia. Bahasa Korea utaranya Hasangapon, Hagabeo, Hamorao. Itulah yang dikejar orang Korea Utara. Apapun dilakukannya, yang penting dia sangap itu artinya terhormat. Hamoraun itu apa? Kekayaan. Bagaimana supaya dia kaya? Mau copet kek, mau apa kek, mau diperbuat apa kek, mau apa kek dilakukan, yang penting aku kaya. Hagabeon itu sama dengan kehidupan. Artinya Hagabeon itu dia punya anak, anaknya berhasil, dinikahkan di gedung yang besar, diundang semua seluruh kota Jakarta, dan dia punya cucu. Itu namanya Hagabeon. Itu namanya kehidupan. Itu kan dikejar orang di muka bumi, siapapun sukunya, mencari yang tiga ini. Yaitu apa tadi? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Rupanya ini adalah pemberian Tuhan, bukan dengan kekuatan. Jadi pada waktu kita tulus, ini akan ada, saudara. Nanti ke depan akan kami khotbahin mengenai beda upah dengan berkat. Jadi upah itu beda, berkat itu apa? Selama ini kita campur semua berkat sama. Rupanya beda upah dan berkat itu. Nanti akan suatu saat kita akan khotbahkan mengenai upah dan berkat, supaya kita jadi, oh ternyata mengapa aku paksakan ya, sampai aku nggak gereja untuk dapat duit. Iya kan Siska? Enggak, bukan Siska. Siska kan kita ibadah. Ya kan? Seperti itu. Jadi saudara, memang kita nggak salah bekerja. Kita harus bekerja, saudara. Kita harus bekerja. Karena anak Tuhan itu nggak boleh pengangguran. Amin. Tapi mari kita lakukan dengan ketulusan. Selain memberi segala dia yang miliki wanita ini, saudaraku, dia memiliki iman bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupnya. Itulah yang dilakukan dia. Kita melihat di ayat yang ketiga dan keempat. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus ngomong, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Padahal yang dipersembahkannya itu hanya kecil sekali. Tapi mengapa Tuhan bilang persembahannya itu lebih besar? Karena dia memberi dengan tulus. Karena dia melakukan dengan iman. Kalau kita melakukan dengan iman, kita akan mengalami berkat Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang menyediakan apa yang dia perlukan. Mainkan Pak Markus. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Berapa orang masih percaya ada mujizat?
kejar. Makanya ada Amsal 23 ayat 4 dikatakan, jangan kejar itu kekayaan. Tuhan bilang jangan kejar kekayaan, karena kekayaan itu adalah pemberian dari Tuhan. Ayat yang terakhir, ya, oke. Diana membacakannya supaya kau kaya, Diana. Amsal 23 ayat 4. Amsal 23 ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Iya, siapa di sini berniat ingin kaya? Tapi jangan bersusah payah dengan cara apapun kau kejar sampai kau berdoa, matilah pimpinanku ini supaya aku naik, supaya gajiku besar. Ya, mau nggak naik gaji gua mati aja lah dia, ya kan? Jadi jangan bersusah payah untuk menjadi tinggalkanlah niatmu itu, Dewi. Iya. Tapi berkat kekayaan itu kau terima dari Tuhan. Berkat kekayaan itu dari Tuhan. Makanya jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Makanya banyak orang kaya hanya sebentar, karena dia usahanya, kekuatannya sendiri. Tapi kalau berkatnya dari Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya, ya. Oh, itu yang luar biasa. Amin. Kok tiba-tiba ya aku bisa beli rumah, tiba-tiba ya aku bisa beli barang ini, tiba-tiba ya aku punya toko yang besar, tiba-tiba ya aku dapat suami pengusaha. Ini kan berkat Tuhan. Bukan karena tiap hari kau nongkrong di Glodok, godain kita dong, godain kita dong, itu supaya dapat pengusaha, enggak. Tapi di sini adalah kau bukan mengejar kekayaan itu, tapi kau kejar berkat Tuhan. Kau kejar firman Tuhan, kau kejar janji Tuhan, kau lakukan firman Tuhan, maka engkau akan mengalami pertolongan Tuhan. Jadi hasil daripada orang yang tulus itu, kekayaan, kehormatan itu, saudara akan diberikan, karena itu pemberian. Jadi kalau pemberian, berarti itu kan cuma-cuma, ya. Sekalipun memang kita ada usaha kita juga, ya. Aduh, cuma-cuma kata Pak Yesaya, aku tidur aja lah di rumah, gak usah berbuat apa-apa. Enggak juga. Kita juga berusaha untuk bekerja, tapi tujuannya tidak kaya. Kekayaan itu adalah pemberian Tuhan. Oke, saya percaya, saya berkatakan ini, saya nubuatkan ini, semua kita kaya di 2021. 2021 semua kaya.